Kembali Gajah Mada mengajak ceria. Kadang aku bertanya makna segala peristiwa, walau tak kutemukan jawaban yang pasti bagiku. Namun ku percaya itulah kasihnya yang dilimpahkan Tuhan kepadaku. Syukur bagimu, oh Tuhanku, atas segala rahmat-Mu. Dalam kelemahan dan keraguanku, kuasa-Mu semakin sempurna. Kini telah ku sadari rahmat-Nya berlimpah senantiasa, tangan-Nya selalu menuntunku dalam setiap langkah hidupku. Semakin ku percaya itulah kasih-Nya yang dilimpahkan Tuhan kepadaku. Syukur bagimu, oh Tuhanku, atas segala rahmat-Mu. Dalam kelemahan dan keraguanku, kuasa-Mu semakin sempurna. Kini telah ku sadari rahmat-Nya berlimpah senantiasa, tangan-Nya selalu menuntunku dalam setiap langkah hidupku. Semakin ku percaya itulah kasih-Nya yang dilimpahkan Tuhan kepadaku. Syukur bagimu, oh Tuhanku, atas segala rahmat-Mu. Dalam kelemahan dan keraguanku,
Kuasamu semakin sempurna, kuasamu semakin sempurna, kuasamu semakin sempurna. Para mitra yang terkasih dimanapun Anda berada, selamat berjumpa dengan saya Romo Alois Budi Purnomo PR bersama Radio Gajah Mada, radionya orang Semarang 102.4 FM, Mosi-Mosi. Para mitra yang terkasih, hari ini adalah Hari Raya Paskah ya. Maka saya ucapkan selamat Paskah kepada para mitra dimanapun berada. Tetap sehat, semangat, merayakan kebangkitan Tuhan meskipun pandemi. Tidak usah cemas, tidak usah takut. Dalam nama Yesus yang bangkit dari alam maut, kita bersuka cita. Para mitra yang terkasih, semoga para mitra selalu diberkati Tuhan, dijauhkan dari segala mara bahaya, pencobaan dan kejahatan. Apa yang baik yang dicita-citakan berkenan pada Tuhan. Para mitra yang terkasih, bacaan kita hari ini mau saya ambil untuk bahan permenungan dari bacaan yang tadi malam kita baca di Misa Vigili Malam Paskah. Ya, ada bacaan yang sangat menarik para mitra yang diambil dari Injil Matius bab 28 ayat 1 sampai 10. Silahkan dibuka kitab sucinya. Injil Matius bab 28 ayat 1 sampai 10. Nanti kita akan membaca bersama-sama, namun sebelumnya mari kita awali dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu atas rahmat yang Kau limpahkan kepada kami. Pada hari ini kami boleh merayakan Paskah kebangkitan Putramu Yesus Kristus dari alam maut. Itu menunjukkan kasih-Mu yang begitu besar bagi kami, sehingga kami boleh selalu berpengharapan di dalam iman dan cinta kepadamu. Dalam nama Yesus, maut dikalahkan. Bukalah hati kami untuk mendengarkan sabda-Mu agar kami menjadikannya sebagai terang dan langkah hidup kami, cahaya yang menyinari kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus yang bangkit dari alam maut, kini dan sepanjang masa. Amin. Para mitra yang terkasih, mari kita baca Injil Matius ya, Injil Matius bab 28 ayat 1 sampai 10. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur Yesus. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke kubur Yesus dan menggulingkan batu penutup kubur itu lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Para penjaga kubur itu gemetar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut. Aku tahu bahwa kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia dibaringkan." Maka pergilah segera dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Ia kini mendahului kamu di Galilea. Di sana kamu akan melihat Dia. Sesungguhnya akulah yang telah mengatakannya kepadamu.
Maka mereka segera pergi dari kubur itu diliputi rasa takut dan sukacita yang besar. Mereka berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya, memeluk kakinya, serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Janganlah takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Semoga dengan pewartaan Injil suci ini iman, harapan, dan kasih kita diteguhkan. Berkat dalam salam sejahtera semua, mari kita saling bersaudara. Salam damai, salam sejahtera semua, mari kita saling bersaudara. Berkat dalam salam sejahtera semua, mari kita saling bersaudara. Salam damai, salam sejahtera semua, mari kita saling bersaudara. Sembahlah Tuhan, karena Dia Maha Esa, karena Dia Maha Besar, muliakan namanya. Pujilah Tuhan, karena Dia Maha Agung, karena Dia Maha Baik, muliakan namanya. Segala puji syukur bagi Tuhan, segala hormat bagi namanya. Berkat dalam salam sejahtera semua, mari kita saling bersaudara. Salam damai, salam sejahtera semua, mari kita saling bersaudara. Salam sejahtera semua, mari kita saling bersaudara. Salam damai, salam sejahtera semua, mari kita saling bersaudara. Sembahlah Tuhan, karena Dia Maha Esa, karena Dia Maha Besar, muliakan namanya. Pujilah Tuhan, karena Dia Maha Agung, karena Dia Maha Baik, muliakan namanya. Segala puji syukur bagi Tuhan, segala hormat bagi namanya. Berkat dalam salam sejahtera semua, mari kita saling bersaudara. Salam damai, salam sejahtera semua, mari kita saling bersaudara. Berkat dalam salam sejahtera semua, mari kita saling bersaudara. Salam damai, salam sejahtera semua, mari kita saling bersaudara. Mari kita saling bersaudara. Berkah dalam. Para mitra yang terkasih dimanapun Anda berada, sekali lagi selamat Paskah. Mungkin tadi ada yang belum sempat mendengar sapaan awal, baru masuk sekarang. Selamat Paskah, hari ini hari raya Paskah. Kebetulan banget ya para mitra, hari ini pas Paskah, pas mimbar agama Katolik. Ya, berjumpa dengan saya Romo Alois Budi Purnomo PR. Terima kasih kepada Radio Gajah Mada FM yang sudah udah lama loh, sudah hampir 17 tahun sejak 2004. Bayangin para mitra,
Paskah 2004. Saya ingat persis waktu itu Mas Daniel dan Mbak Maria menghubungi saya untuk memberikan renungan Paskah dan kemudian dilamar untuk mengisi mimbar agama Katolik sampai hari ini. Wah, itu butuh kesetiaan ya. Kesetiaan Radio Gajah Mada FM dan juga kesetiaan saya. Waduh, sombong. Para mitra yang terkasih, mari kita tidak sombong tapi tetap rendah hati. Karena apa? Karena hari ini kita bersama-sama merayakan Paskah. Paskah itu buah kerendahan hati. Tadi kita sudah membaca dalam Injil bagaimana kebangkitan Tuhan diwartakan kepada Maria Magdalena dan Maria yang lain. Maria yang lain itu siapa? Bisa jadi Anda, bisa jadi saya, para mitra. Jadi warta kebangkitan disampaikan kepada kita juga hari ini, kepada para mitra dimanapun berada dan juga kepada saya, kepada siapa saja. Paskah menjadi kabar sukacita yang penuh berkah, membuat Maria Magdalena dan Maria yang lain mengalami sukacita. Mengapa mereka menerima kabar Paskah? Karena mereka bersikap rendah hati. Mereka mau meninggalkan semua ketakutan, kecemasan, kesombongannya untuk mencari Yesus. Yesus yang dimakamkan, para mitra. Karena apa? Kita tahu hari Jumat Agung Yesus wafat. Lalu Maria Magdalena dan Maria yang lain itu pada hari ketiga mereka sebetulnya bermaksud untuk, kalau orang Jawa bilang, nyekar, ya, mengunjungi makam yang sudah meninggal. Tahu-tahu apa yang terjadi, para mitra? Ternyata mereka tidak menemukan jenazah Yesus. Makam sudah terbuka, Yesus sudah bangkit, dan mereka mendapat berkat. Berkatnya double, para mitra. Berkat pertama, mereka mendapat kabar pertama kali bahwa Yesus bangkit dari malaikat yang ada di dalam kubur Yesus. Lalu berkat yang kedua, mereka diutus mewartakan bahwa Yesus bangkit. Luar biasa, para mitra. Kalau kita mau bersikap rendah hati, kita akan mendapat berkat yang berlipat-lipat. Itu maknanya. Ya, makna yang bisa kita renungkan dari bacaan Injil hari ini tentang Paskah. Bukan Injil hari ini ya, Injil tadi malam Vigili malam Paskah pertama. Para mitra yang terkasih, mari kita bersama-sama juga saling mendoakan agar kita diberi rahmat untuk mengembangkan kerendahan hati dalam hidup kita. Dan kita belajar dari para perempuan yang rendah hati. Ya, hari ini para perempuan sedang ditantang, ya, dipanggil menjadi perempuan-perempuan yang membawa berkat, atau sebaliknya. Karena apa? Kita sedih baru-baru ini ada kabar teror di Makassar, di Mabes Polri. Pelakunya siapa? Antara lain perempuan, para mitra. Nah, kita diajak untuk menjadi perempuan yang menjadi berkat, bukan yang menebarkan ketakutan, apalagi dengan salah mengerti atas hal tertentu, tetapi kemudian dipakai untuk menebarkan ancaman teror, ya, bahkan kekerasan, bahkan kematian. Jangan sampai itu terjadi pada kita semua, pada para mitra dimanapun berada. Maka syaratnya tadi, bersikap rendah hati. Rendah hati seperti para perempuan yang mencari Yesus. Yesus sendiri sudah memberikan teladan kerendahan hati kepada kita. Ya, Yesus mau menanggung penderitaan, kesengsaraan, wafat, bahkan dimakamkan. Namun kerendahan hati Yesus berbuah pada kebangkitan
dan kemuliaan. Itulah buah kerendahan hati para mitra. Selalu ada berkat yang berlipat-lipat di balik kerendahan hati. Maka dari itu jangan takut, ya, pada hari raya Paskah ini kita diajak untuk terus mengandalkan kekuatan Tuhan yang menjadi sumber kegembiraan kita. Tuhan yang bangkit adalah Tuhan yang menjadi kekuatan kita, kekuatan sebagai orang beriman, kekuatan sebagai anak-anak yang dikasihi Tuhan. Konsekuensinya apa para mitra? Kita juga diutus loh, kita dipanggil untuk menebarkan berkat, mewartakan sukacita Paskah. Contoh sukacita Paskah, kalau kita mau menghayatinya dalam hidup sehari-hari, kalau kita meminjam apa yang dikatakan oleh Paus Fransiskus dalam Evangelii Nuntiandi. Kok Evangelii Nuntiandi bukan ya? Dalam Evangelii Gaudium. Nah, Evangelii Gaudium para mitra, di sana sukacita Injil Paus mengatakan, kalau aku bisa menebarkan sukacita sekecil apapun kegembiraan dan sukacita itu akan menebar kemanapun. Karena apa? Kebaikan itu akan selalu menyebar. Kebaikan itu akan selalu menyebar. Nah, kebaikan yang paling sederhana yang bisa kita buat dalam hidup sehari-hari, misalnya 3S. Senyum, salam, sapa. Ya, kita memberikan senyum, kita memberikan salam, kita memberikan sapaan. Ya, sapaan bisa selamat siang, selamat pagi, selamat sore, selamat malam, berkah dalam, seperti lagu yang tadi kita dengarkan. Kalau kita mengatakan berkah dalam, kita berakhir dengan senyum. Berkah dalam. Nah, kalau orang bilang berkah dalam, gak mungkin akan mencucu ya, tapi mesem. Berkah dalam, senyum. Senyum, salam, sapa. Sederhana para mitra, gak usah yang muluk-muluk ya. Termasuk juga ini, kadang-kadang kita mengalami beban-beban yang berat, dan puji Tuhan kita bisa mengatasi beban-beban itu. Kita bisa berbagi pada orang lain yang sedang berbeban berat. Gini loh, aku pernah mengalami hal yang sama, tapi puji Tuhan aku bisa mengatasinya. Nah, berbagi beban berat. Berikutnya, kemarin ini saya ada orang yang tiba-tiba WA, ya, di era disrupsi ini alat-alat digital, medsos kita pakai untuk menebarkan senyum, salam, sapa tadi. Ada yang minta doa. Romo, aku minta doa besok Senin operasi kanker, disebut dia kanker apa. Lalu langsung saya rekam suara saya dengan WA. Saya berdoa. Saya kirimkan. Apa reaksinya para mitra? Langsung dia bilang, aduh Romo, sangat terharu mendengarkan doa Romo dan menerima berkat nama saya disebut. Nah, itu sederhana sekali, yang menggunakan perangkat-perangkat kita untuk menjadi berkat. Mari para mitra yang terkasih, kita bersama-sama mengakhiri renungan ini dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu boleh bersama Radio Gajah Mada FM meskipun hanya setengah jam, tapi menjadi siraman rohani untuk kami. Saya berdoa bagi para mitra dimanapun berada yang sedang sakit, ya Bapa, jamah sembuhkan yang sedang sakit. Berikanlah kesembuhan, berikanlah kekuatan. Yang lemah kau kuatkan, yang ragu-ragu kau mantapkan. Engkau menghibur yang berduka, dan Engkau menyempurnakan sukacita kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga para mitra dimanapun Anda berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bunda Maria melindungi dan mendoakan kita. Bapak Yosef
merestui.
peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam